nama saya Anita Wulandari dari Prodi Sarjana Gizi Universitas Kusuma Usada Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai Mbak mengenai asupan makan dengan metode dietary history, di mana metode tersebut dilakukan pengamatan selama 1 minggu. Boleh tahu Mbak namanya siapa ya Mbak? Ini. Untuk tinggi badannya berapa Mbak? 160. Untuk berat badannya 48. Alamatnya Mbak dari mana ya Mbak ya? Tidak. Waktu makannya di sini diisikan sahur ya Mbak ya. Iya. Kalau boleh tahu untuk sahurnya Mbak makannya apa aja ya Mbak? 1 piring nasi putih. 1 piring nasi putih. Itu untuk porsi yang dikonsumsi kecil, sedang atau besar Mbak? Besar, Mbak. Besar. Untuk sayurnya atau lauknya ada apa Mbak? Oseng dan pepaya. Oseng dan pepaya itu porsi yang dikonsumsinya kecil, sedang atau besar Mbak? Kecil, Mbak. Kecil. Kalau boleh tahu itu porsi acuannya seberapa Mbak? Berapa sendok sayur? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Itu kalau di buku PGS ini untuk oseng daun pepaya itu di sini kalau 1 porsi itu 100 gram. Jadi untuk 1 sendok sayur itu sekitar 25 graman ya Mbak ya. 25 gram. Untuk osengnya itu butuh minyak kayak Mbak ya. Ya. Kalau boleh tahu itu minyaknya Mbak makainya untuk oseng itu porsi konsumsinya kecil, sedang atau besar Mbak? Kecil. Kecil. Sekitar berapa sendok makan Mbak? 1. 1 sendok makan. Jadi itu sekitar 1 sendok makan itu kalau di PGS itu jadinya 10 graman ya Mbak ya? Ya. 10 gram. Selain sayurnya ini Mbak makannya pakai lauk apa Mbak? Tempe. Tempenya itu porsi yang dikonsumsinya kecil, sedang atau besar Mbak? 1 potong tempe porsi sedang, Mbak. Porsi sedang, 1 potong. Itu untuk minyaknya berapa sendok makan Mbak? 2 sendok. 2 sendok makan. Jadi sekitarnya itu porsinya sedang ya Mbak. Lainnya tempe, pakai ikan enggak Mbak? Ikan bandeng, Mbak. Kalau boleh tahu itu ikan bandengnya pakai yang porsi kecil, sedang atau besar Mbak? Kecil, Mbak. Kecil. Itu kalau boleh tahu berapa potong Mbak? 2 potong. 2 potong kecil. Kalau di sini itu 2 potong kecil ikan bandeng itu saya masukkan dalam ikan segar ya Mbak ya. Jadi itu untuk beratnya jadi sekitar 40 graman ya Mbak ya. 40 gram. Untuk minumnya Mbak minum apa ya Mbak? Susu anget, Mbak. Susu aneh. Kalau boleh tahu itu porsinya kecil, sedang atau besar Mbak? Sedang. Sedang. Sekitar 1 gelas sedang ya Mbak ya. Untuk susunya takarannya berapa sendok makan Mbak? 3 sendok makan. 3 sendok makan. Kalau di sini di buku PGS ini dituliskan untuk susu itu 3 sendok makan itu sekitar jadi kan makanya tepung susu yang whole ini ya Mbak ya. Di sini dituliskan 4 sendok makan itu 20. Jadi kalau 3 sendok makan itu 15 gram ya Mbak. Di sini dituliskan 15 gram. Itu ada tambahan gula atau tidak Mbak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau boleh tahu untuk bukanya itu Mbak makannya apa aja ya Mbak? Nasi. Nasi. Kalau boleh untuk porsi yang dikonsumsi itu kecil atau sedang atau besar Mbak? Kecil, Mbak. Kecil. Kalau kecil itu berapa centong Mbak? 1 sendok. 1 centong. Porsinya kecil. Berarti itu kalau menurut sini untuk buku PGS itu kalau 1 porsi nasi itu sekitar 3/4 gelas, jadinya itu 100 gram. Tadi Mbak kata 1 centong porsinya kecil ya Mbak. Jadi sekitar 50 graman. Untuk sayurnya
Sayur daun singkong mbak. Kalau boleh tahu itu porsinya kecil, sedang atau besar mbak? Kecil. Kecil. Kalau boleh tahu itu berapa sendok sayur mbak? 1 sendok. 1 sendok sayur. Kalau untuk daun singkong di PGS itu satu porsinya itu 100 gram ya mbak. Jadi kalau untuk satu centang setengah dari porsi ini, jadi 50 graman ya mbak. Iya. Untuk lauknya mbak makan apa mbak? Tempe mbak. Tempe. Kalau betul itu porsinya kecil, sedang atau besar mbak? Besar. Itu 1 potong ya mbak? 2 potong. 2 potong besar. Untuk kalau di PGS itu untuk tempe itu porsi, kalau 1 porsi itu kan 2 potong sedang, berarti mbak mengkonsumsinya tempe itu 1 porsi ya mbak ya. Iya. Jadi sekitar 50 gram. Untuk tempenya itu digoreng ya mbak ya. Iya. Kalau boleh tahu untuk minyaknya itu porsinya kecil, sedang atau besar mbak? 1 sendok makan. 1 sendok makan, berarti itu sekitar sedang ya mbak ya. Sedang. Kalau di sini untuk minyaknya itu di PGS itu kalau 1 sendok makan, nah berarti kalau 1 sendok makan itu jadi 10 gram ya mbak. Maaf mbak, tadi untuk yang kare daun singkongnya tadi kan itu di gimana ini ya mbak masaknya? Ditumis mbak. Ditumis. Jadi kan butuh minyak atau tambahan bahan makan lainnya mbak? Minyak sama gula dan garam. Oh, gula dan garam. Untuk minyaknya tadi sudah. Untuk kalau boleh tahu untuk gulanya itu mbak porsi yang dipakai untuk kare daun singkongnya itu berapa mbak? Untuk kecil, sedang atau besar mbak? Kecil mbak. Kecil itu berapa sendok makan mbak? Setengah sendok. Setengah sendok makan. Di sini untuk gula itu kalau setengah sendok makan itu sekitar 5 gram ya mbak ya. Gram. Untuk garamnya berapa sendok teh atau sendok makan mbak? Untuk garamnya setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Kalau boleh tahu itu santannya pakai berapa gelas mbak? 1 gelas. 1 gelasnya itu yang sedang ya mbak ya. Nah, untuk minumnya mbak minum apa mbak? Es teh mbak. Es teh. Kalau boleh tahu porsinya kecil, sedang, besar? Sedang. Itu sedang, jadi kan satu gelas ya mbak ya. Itu untuk tehnya ada tambahan gula atau tidak mbak? Ada. Kalau boleh tahu porsinya kecil, sedang atau besar? Sedang. Sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kalau di sini itu gula 1 sendok makan itu sekitar 10 graman ya mbak ya. Di sini saya tulis 10 gram. Kalau boleh tahu selingan mbak makan apa ya mbak? 1 buah apel mbak. 1 buah apel. Kalau boleh tahu itu porsi yang dikonsumsi kecil, sedang atau besar mbak? Besar mbak. Besar. Jadi menurut buku PGS ini berarti untuk beratnya sekitar 170 ya mbak ya. Di sini saya tulis 170 gram. Puasa ini mbak ada menjalankan diet mbak? Tidak ada diet. Selain itu mbak ada makanan pantangan tersendiri? Tidak. Ada. Kalau boleh tahu untuk makannya itu mbak dari sahur buka sampai siang itu mbak makannya sendiri atau bersama keluarga mbak? Sama keluarga. Bersama keluarga. Oke sudah mbak untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.